أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, siang ini kita akan mengkaji sebuah ayat di mana ayat ini menjadi rahasia sekaligus misteri bagi manusia. Rahasia ini tidak diberikan kepada manusia satupun, termasuk bahkan Rasulullah SAW. Hanya Allah yang mengetahui rahasia ini. Apa rahasia itu? Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Rasulullah dalam menjelaskan ayat ini dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu mafatihal kulli syai'in illa al-khams," katanya. Aku diberi kunci-kunci setiap sesuatu illa al-khams, kecuali 5 perkara. Ini Nabi diberi rahasia semua hal, bahkan Nabi bisa melihat yang di belakangnya. Dalam kondisi tidur Nabi bisa mengetahui. Tapi ada 5 perkara yang oleh Allah tidak dibuka kepada manusia, termasuk kepada Rasulullah SAW. Apa 5 perkara itu? Lalu Nabi menyampaikan ayat tadi, yaitu ayat di akhir surah Luqman. Apa maknanya? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya terdapat pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Suatu saat Nabi ditanya oleh seorang A'rabi. A'rabi itu orang Baduy ya. Jadi ada orang kadang menyebut A'rabi orang Arab. Salah. Bukan Arabi tapi A'rabi. Orang Baduy tinggal di gunung. Biasanya mereka tinggalnya tidak menetap. Ciri-cirinya itu. Nah, satu saat A'rabi ini yang menjadi sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah," katanya, "kapan kiamat itu?" Apa kata Nabi? Nabi tidak menjawab waktunya, tetapi Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'dadta laha." Itu kata Nabi, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat. Jadi yang lebih penting kita pertanyakan bukan waktu, tapi kita sudah berbuat apa, amal apa yang sudah kita persiapkan, yang mau kita bawa menghadap Allah. Kebaikan apa, ibadah apa, amal-amal kebaikan apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah. Itu yang oleh Nabi ditanyakan. Apa jawab orang Arabi ini, orang Baduy ini? Jawabannya keren, saudara-saudara. Apa? Hubbullah wa rasulih. Dia menjawab yang sudah saya persiapkan untuk dibawa ke hari kiamat. Hubbullah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi mendengar jawaban itu? Qala, Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Subhanallah. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah kita kelak bersama
Rasul kita di surga. Amin Allahumma amin. Nah ini, nah persoalannya sekarang bagaimana refleksi wujud kita sebut cinta kepada Allah dan Rasul. Itu kita harus mengikuti sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, kemudian panduan-panduan yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu yang kita ikuti. Kita mengikuti, melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah-ibadah yang dituntun oleh Rasulullah. Nah ini yang lebih penting. Dan orang A'rabi tadi, orang Badui tadi mengatakan Allah wa Rasul. Kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu di hari kiamat nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Jadi pertama, ketika kita berbicara kiamat, tidak ada yang soal kiamat. Tidak dibuka oleh Allah Azza kiamat itu. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kapan hujan turun secara pasti. Orang boleh pakai pawang hujan, orang boleh memperkirakan, tapi sifatnya adalah perkiraan. Tidak ada yang tahu secara pasti. Besok akan ada hujan, kadarnya akan seperti ini dari jam sekian sampai jam sekian. Sifatnya adalah perakiraan. Tidak ada yang tahu secara pasti. Hujannya terletak di mana? Hanya Allah yang tahu. Kadar hujannya bagaimana? Apakah rintik-rintik, apakah gerimis, apakah lebat misalnya. Nah ini adalah rahasia Allah yang oleh Allah tidak dibuka kepada manusia, termasuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim, dalam kandungan. Allah yang mengetahui secara pasti apa yang terdapat dalam rahim seorang ibu misalnya. Hari ini dengan kecanggihan teknologi, orang sudah mulai bisa mengetahui jenis kelamin calon anak. Artinya anak dalam kandungan sudah diketahui. Tetapi sifatnya lagi-lagi prediksi, berat badan hanya perkiraan. Tetapi yang pasti belum lagi yang diketahui oleh misalnya alat teknologi itu pada kadar-kadar tertentu, tidak secara detail. Yang tahu secara detail hanya Allah. Rupa anaknya nanti seperti apa ketika lahir, cantik apa enggak, putih apa hitam, kemudian lonjong apa bulat, dan seterusnya. Apakah dia membawa penyakit, apakah dia sehat, apakah dia normal, apakah secara detail hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian selanjutnya apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun, kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Jadi kita besok mau ngapain tidak ada yang tahu secara pasti. Jangankan besok, sejam lagi kita nggak tahu. Kemampuan manusia hanyalah merencanakan. Besok saya akan begini, tapi tidak ada yang tahu secara pasti. Apakah benar-benar terjadi seperti itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak? Nggak ada yang tahu secara pasti. Oleh karenanya Allah mengajarkan di surah lain, surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan melakukan itu besok. Kata Allah, jangan mengatakan saya akan melakukan itu besok, tidak. Tapi katakan illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi katakan insya Allah, saya besok insya Allah akan melakukan ini. Katakan insya Allah. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Allah semua yang menakdirkan hari esok. Apa yang akan terjadi besok? Kita bisa merencanakan A, B, C, tapi bisa berubah total. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti malam kita mati, nanti malam kita sakit sehingga besok tidak bisa beraktivitas? Bagaimana kalau tiba-tiba
besok pagi gempa misalnya, atau ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Semuanya misteri tentang hari esok. Jangankan hari esok, sejam, 2 jam ke depan, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Benar-benar rahasia Allah. Disinilah kita akan mengetahui betapa lemah manusia itu. Dan ketika ada orang mau menyombongkan diri, hanya dia 5 menit lagi mau ngapain, tidak ada yang tahu. Dia bisa merencanakan, silakan, tapi Allah yang menakdirkan. Oleh karenanya, inilah keterbatasan, kelemahan manusia. Dan ketika kita menyadari akan kelemahan-kelemahan ini, insya Allah kita semakin nunduk, semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahasia yang terakhir yang tidak diberikan Allah kepada manusia, termasuk rahasia kepada kita yang tidak dibocorkan oleh Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal. Apakah di sini, apakah di Indonesia, apakah di Jakarta, apakah di Jawa Barat, di Jawa Timur, apakah di Mekah, apakah di Eropa, di berbagai belahan di dunia lainnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kita hanya diingatkan oleh Nabi bahwa kamu akan diwafatkan oleh Allah sebagaimana biasa kamu lakukan ketika kamu hidup. Ini kode. Jangan sampai misalnya kita punya kebiasaan buruk, kita sampai mati dalam keadaan melakukan kebiasaan buruk itu. Na'udzubillah. Betapa senang saya melihat orang-orang yang ya Allah subhanallah meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan qiraah, meninggal dalam keadaan menyampaikan pesan-pesan kebaikan, ceramah misalnya, disesuaikan dengan kebiasaannya ketika hidup. Dan ya Allah, saya pernah ingat suatu ketika mendengar berita ada orang meninggal dalam keadaan lagi bergoyang, lagi dangdutan, tiba-tiba ada tsunami diterjang itu panggung dangdutan itu terjang, kena tsunami, dihantam tsunami, habis semuanya. Alhamdulillah, kalau kita sampai wafat dalam kondisi kebiasaan yang buruk. Karena kita selalu bermohon kepada Allah husnul khatimah. Karenanya 5 rahasia ini barangkali bisa menjadi bekal kita untuk selalu mempersiapkan hari esok yang lebih baik, mempersiapkan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat yang lebih baik. Semoga hari esok kita lebih baik, dan semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, ya Allah. Tutup akhir cerita hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, dengan baik di ujung cerita hidup kita. Barangkali ini yang bisa menjadi kajian siang ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.